terlebih dahulu. Oke, silakan waktu dan tempat saya kasih kesempatan kepada Kak Raga untuk kenalan terlebih dahulu. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Ramzi. Tentang saya, Pak Ramzi ini di screen-nya masih disabled ya? Saya udah ngasih co-host, boleh dicoba lagi, bisa nggak? Make co-host dulu sebentar. Ya. Udah bisa? Udah, sip. Oke, halo teman-teman. Ini kelas berapa ya? SI 4302 ya, kalau nggak salah ya. Betul nggak? Iya Bang, 02 Bang. Ya. Ada Bima. Halo Bim. Halo Bang. Oke. Halo teman-teman. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya dulu ya sebelum kita mulai materinya. Oke. Perkenalkan, nama saya Raga Haji Pratama. Biasanya orang-orang manggil saya Raga. Ya. Di sini saya juga alumni Telkom University di S1 Sistem Informasi angkatan 17 ya atau angkatan 41. Lulus dari S1 itu pada Juli 2021 dan wisudanya wisuda Agustus 2021. Kemudian selama saya di S1 itu saya punya beberapa pengalaman dalam hal mengajar ya, dalam hal asisten maupun part time. Kalau untuk asisten sendiri saya pernah jadi asisten praktikum untuk mata kuliah Strukdat ya di Daspro Laboratory tahun 2019 itu waktu semester 5. Kemudian di semester yang sama juga saya ngajar matrix di Esperkos untuk mahasiswa teknik industri. Kemudian di semester genap, semester 6 itu tahun 2020, saya pindah haluan dari Daspro, dari Strukdat ke lab BPAD yang sekarang jadi lab SAG namanya. Waktu itu saya mengampu mata kuliah praktikum APSI dan RPB. Dan saat yang sama juga saya ngajar di Expertos lagi untuk mahasiswa S1 Informatika dengan mata kuliah basis data. Kemudian di semester 7-nya itu saya jadi asisten praktikum EA ya, asisten arsitektur enterprise di SAG Laboratory, dan kemudian di semester 8 saya, di semester akhir saya itu mendadak dibutuhkan saya menjadi asisten praktikum RPL yang waktu itu pertama kali adanya praktikum. Mungkin di sekalian juga sekarang udah ada praktikum ya di RPL ya. Dan juga di saat yang sama itu saya ngajar lagi di Esperkos untuk mahasiswa teknik elektro di ngajar matek juga. Kemudian yang terakhir itu saya jadi asdosnya Pak Ramzi juga di semester sebelumnya, yaitu asdos WAD. Kemarin ngampu 4 kelas ya di kelasnya Pak Ramzi. Ya, 4 kelas kemarin. Ya, 4 kelas kemarin juga dapat bagian ngajar yang Laravel, CRUD sampai Git, kemarin Git sama GitHub kemarin juga. Jadi yang kelas Pak Ramzi kemarin udah dapat spesial duluan, studi start duluan. Oke, itu untuk teaching experience saya. Untuk work experience saya sendiri, ya saya pernah ikut intern dari 2017, itu waktu saya masih kelas 3 SMA. Kemudian di KP juga, cuma saya lupa saya cantumin. Kemudian semester 7 itu saya, selain dari Aspek EA, juga saya ikut web internship sebagai web developer di Jasa Raharja, Jawa Barat. Itu 6 bulan, dari Agustus 2020 sampai Februari 2021. Kemudian ini juga saya pernah berpartisipasi di Pengmas juga, ini bareng Bima ya Bim ya, bareng Bima juga waktu itu. Dan saya sebagai web developernya itu untuk bikin web profil sekolah di SMP Negeri 6 Bandung. Kemudian setelah itu saya sempat dapat freelance juga di Masjid Nusantara dan sempat intensif juga, intensif terakhir kali di YPT sebelum saya dapat kerjaan yang kontrak. Kemudian saya juga pernah terlibat di freelance project-nya SI Sistem Informasi, itu project-nya Bu Rahmadita sama Pak Rohman, project-nya Prodi sebenarnya. Itu aplikasi PIP, pilih peminatan. Di sini saya lebih berperan sebagai sistem analisnya, bukan developer-nya. Kemudian yang nanti akan berjalan, saya di-hire sama Kementerian Kominfo, itu sebagai software developer. Gitu. Itu mungkin untuk perkenalan dari saya singkatnya. Oke, kita langsung lanjut ke materi aja ya, ke API ya. Oke, mau nanya dulu dong,
di yang kalian tahu apa sih API itu? Ada yang bisa jawab? Yang terpikir pertama kali sama kalian ketika dengar kata-kata API itu? Ini Bang, buat ngedapetin data Bang dari eksternal. Dapetin data dari eksternal. Oke, ada lagi nggak? Jembatan, Bang. Jembatan. Oke, menarik. Ada lagi? Ya, apapun. Pokoknya yang bahasa sederhana kalian nggak apa-apa. Nggak harus yang bahasa baku. Kita di sini santai aja ya. Kita di sini lebih ke itu aja, sharing-sharing aja. Coba apa sharing aja kita di sini. Ya, perlu malu-malu ya. Jadi di sini kita ya diskusi. Kalau kalian ada tanya itu ya sok aja tanya gitu. Ya, ada lagi? Tadi ngambil data, terus jembatan, apa lagi? Ada lagi? Kalau nggak ada lagi, ya kita lanjut aja. Ya, jadi benar yang dibilang tadi sama teman-temannya. Jadi API itu ya apa ya? Jalan ya, suatu jalan yang bisa kita pakai. Itu biasanya kalau misalkan kita ingin ngambil data, misalkan dari suatu aplikasi lain gitu. Misalkan nih dari aplikasi Ygrasias ngambil data, menyediakan data ke LMS. Nah itu kan termasuk ada API-nya juga, dan juga seperti yang saya buat sebelumnya kayak aplikasi pilih peminatan yang itu nanti akan kalian pakai pas semester 7 untuk seleksi peminatan nanti. Itu untuk loginnya kan juga kita menggunakan API SSO, di mana itu ya intinya API itu ya memprovide dan juga bisa digunakan untuk ya, integrasi itu antara aplikasi itu gitu. Jadi dan juga nggak mandang itu jenis database-nya. Jadi aplikasi seperti yang digambar ini juga bisa aplikasi produksi itu dia database-nya pakai Oracle. Nah, itu bisa nanti diambil datanya sama aplikasi SDM yang pakai database-nya MongoDB gitu. Nah, ini juga nih mungkin kelakuan kalian yang mahasiswa lah ya, mungkin yang sering belanja online gitu kan. Nah, jadi kayak Shopee kan juga berintegrasi sama kayak aplikasi yang kayak logistik itu seperti Pos Indonesia, JNT, JNE dan lain-lain gitu. Jadi aplikasi yang kayak Shopee, Tokopedia itu juga udah memakai integrasi dan memakai API dalam proses bisnisnya, dalam aplikasinya. Gitu. Kayak gini juga yang kayak misalkan kita kayak belanja di Shopee atau Tokopedia atau online store lainnya itu kan kayak pembayarannya juga kayak sudah bisa pakai misalkan pakai transfer lewat BCA atau Mandiri. Nah itu kan dari BCA sama bank-bank lainnya itu sudah menyediakan API untuk online store-nya, sehingga itulah yang juga bisa disebut sebagai integrasi. Jadi secara formalnya API itu ya atau Application Programming Interface itu ya adalah sekumpulan perintah, fungsi dan protokol gitu yang bisa digunakan oleh programmer di sini ya. Ketika kita ingin membuat suatu aplikasi di dalam OS tertentu gitu. Jadi penerapannya itu luas banget, bisa di dalam bahasa pemrograman, di library atau framework, dan juga di OS juga gitu ya kayak ini ya. Nah, ini juga contoh contoh query native sebenarnya. Di dalam MySQL ini koneksi di mana kita koneksi data ke MySQL itu bisa pakai dua cara gitu. Dan yang pakai PDO pun juga bisa connect ke MySQL gitu. Jadi ya kalau misalkan mau connect ke MySQL ya harus yang MySQL, bisa juga kayak PostgreSQL pun juga bisa connect ke MySQL, begitu juga sebaliknya gitu. Ini juga termasuk contohnya kalau pakai JavaScript gitu. Nah, ini kalau pakai framework Codeigniter, kebetulan saya selama ini juga kalau untuk PHP saya lebih sering pakai Codeigniter untuk development-nya. Cuman kalau nanti sekarang saya bakal pakai Laravel. Kemudian ada dua jenis ya dalam web API atau web service itu, ada SOAP, ada REST. Nah, nanti di sini yang kita ada prakteknya juga itu bakal pakai REST ya, REST API atau Representational State Transform. Jadi ya API web service itu ya sistem perangkat lunak yang dibuat untuk
interaksi antar dua aplikasi yang berbeda dengan jaringan atau HTTP. Nah ini itunya ya, alurnya itu. Kalau teori sih saya nggak bakal terlalu itu banget ya. Nanti kita bakal langsung praktek. Nah, nanti yang bakal perlu kalian siapin ya tentu saja code editornya kayak Visual Studio Code atau Sublime dan lain-lain. Kemudian karena kita masih pakai lokal kan buat ngodingnya ya perlu SAMPP buat testingnya. Kemudian browser mau Google Chrome atau Firefox atau lainnya. Nah, kemudian ada API testing tools-nya. Di sini lebih sering yang dipakai itu termasuk di kantor saya sebelumnya itu pakai Postman. Gitu. Dalam untuk menguji API-nya itu bisa dikonsum dan tersedia atau enggak. Gitu. Nanti lebih jelasnya nanti ada praktiknya. Ya, tadi kan kita menyinggung REST API ya. Jadi REST API itu ya arsitektur metode komunikasi yang pakai protokol HTTP untuk pertukaran datanya gitu. Jadi REST API ini juga sering diterapkan dalam pengembangan aplikasinya, termasuk di kantor saya sebelumnya itu menerapkan itu REST API. Jadi karena kantor saya dulu tuh juga mengerjakan proyek-proyeknya Telkom Indonesia dan juga aplikasi-aplikasinya berintegrasi satu sama lain, sehingga ya REST API ini salah satunya REST API tidak terpisahkan dari API. Nah, untuk metodenya sendiri ya ada 5 ya di sini ya. Ada get. Get itu biasanya kalau kita mau ngambil data untuk nampilin datanya. Kalau post itu misalkan kita kayak mau menginput data seperti yang kalian ketahui lah post gitu kan ya. Kemudian put ini biasanya atau lebih bisa dikenal juga sebagai update ya. Di sini ya kita bisa mengupdate data yang ada di REST server. Kemudian ada delete. Delete ini untuk menghapus gitu. Untuk option berfungsi untuk kita dapatkan operasi yang disupport untuk resource dari REST servernya. Cuman untuk option ini saya belum pernah pakai. Oke, mungkin itu ya untuk teorinya. Mungkin kita langsung praktek aja ya Pak Ramzi. Boleh Raga, bisa langsung praktek aja deh Fer, biar teman-teman juga ngerti bikin dan cara provide konsum dan kawan-kawannya. Ya. Silakan teman-teman kalau seandainya Karaganya kecepatan atau ada yang nggak paham bisa open mic sama raise hand saja ya. Kalau saya misalkan kecepatan atau ada yang mau teman-teman tanyakan, nggak apa-apa langsung tanya aja ya, langsung raise hand aja. Oke. Aduh, ini agak susah gitu ya. Oke. Di sini kita kan pakai Laravel ya untuk buat REST API-nya ya. Asumsiku sih teman-teman kalau untuk cara install Laravel-nya udah bisa ya harusnya ya. Karena kan sudah di semester 5 semester kemarin ya. Jadi harusnya sudah bisa cara install Laravel, kemudian cara kayak ngerannya gitu ya. Cuman di sini jadi di sini saya hanya lebih fokus untuk step-step membuat API-nya gitu ya. Oke. Jadi ini ada anggapannya Laravelnya sudah terinstall di sini ya. Jadi di sini saya bakal lebih mencoba untuk jadi untuk ketika kita ingin buat API-nya kita buat dulu modelnya. Ini sebenarnya kan udah ada modelnya, cuma aku mau buat yang baru lagi. Misalkan yang tadi kan udah ada siswa. Dan di sini aku mau buat mahasiswa, gitu ya. Ini ada min C, min M artinya kita buat model sekaligus buat controllernya, gitu. Ya sorry. Oke, dan juga sudah buat migration-nya. Nanti migration-nya ini yang bakal kita migrate, gitu. Kita migrate ke database-nya. Kalau di sini saya sudah buat database-nya. Kalau teman-teman biasanya pakai Tatina admin buat ngeceknya. Kalau di sini saya database-nya itu ada test API. Nah, di sini kan settingnya di sini ya, di .env-nya. Nih, DB database-nya ini test API, username-nya root, password-nya kosongin aja. Gitu.
Kemudian kan ini udah ya, udah buat database-nya. Di sini kalau aku pakai HeyDSQL buat ngecek DB-nya lebih simple aja sih, nggak ribet, nggak berat juga gitu. Kemudian kita balik lagi ke sini. Nah, ini masih belum selesai. Modelnya biarin aja kayak gini. Nanti ini ada controller sih, teman kok belum buat. Oh ya, ini. Ini kontrolernya udah kebuat. Ini kan masih kalau kontrolernya kan masih gini ya. Nanti ini sini bakal buat naruh CRUD-nya. Kemudian jangan lupa juga kita ini taruh di sini use add model. Ini tadi kita aku rename dulu. Oke. Mahasiswa. Kemudian di sini kita buat ininya, CRUD-nya, fungsi CRUD-nya. Copy aja ini. Nih. Tapi sebelum nanti di tes, kita migrate dulu. Apa namanya? Mana ya migration? Nah, ini. Nah, ini kita sudah buat, di sini kita tulis nama tabelnya, misalkan tabel mahasiswa. Gitu ya. Nah, di sini kan nanti kita bikin variabel-variabelnya. Ini aku pakai yang tadi, yang sebelum, yang contoh tadi aja. Nah, di sini kita ada kolom ID, di mana kolom ID ini akan jadi increment, karena kita di sini settingnya increment. Kemudian kita buat juga, tambah lagi deh, name misalkan. Name, nama, ya, sama kelas deh, kita tambahin. Oke. Kemudian ini kan udah ya, udah dibuat. Ini, oke, udah. Kalau udah kita coba migrate. Nah, sudah migrate artinya sudah masuk ke database. Nah, ini tabelnya ya. Ada tabel name, nama, alamat, kelas. Ya. Nah, ini berarti sudah bisa nih, sudah tinggal kita masukin CRUD-nya di controllernya. Ini untuk indeks ini di mana kita bisa get semua data gitu ya. Jadi nanti pas di tes di API itu semua datanya akan keambil gitu. Nah, bedanya sama yang select, kalau yang ini get data yang dipilih berdasarkan ID-nya gitu. Jadi sama kayak dengan query select from siswa where gitu ya. Siswa gitu ya, where ID-nya berapa gitu, misalkan 1. Jadi sama kayak gitu cara kalau gitu. Dan mahasiswa. Nah, kemudian kalau create ini udah jelas ya, kalau create ini untuk menginput ke database-nya gitu. Nah, ini apa namanya? Kita bakal input kolom-kolomnya. Nama, ini nama, name, nama, alamat, sama apa tadi ya? Kelas ya. Kelas. Nah, kemudian nanti kan akan di-save, nanti kalau misalkan dia berhasil, nanti akan nge-return seperti ini, data berhasil masuk. Gitu.
Nah, terus kalau update, ini kan buat update ya. Kalau update juga berdasarkan ID-nya. Gitu. Di sini kita bikin name dulu, request name, gitu ya. Kemudian misalnya ada kelas. Kelas. Suara saya jelas kan ya? Takutnya saya putus nih. Halo? Jelas, Bang. Aman, Bang. Oke. Kemudian ini nanti akan pakai method find ya untuk menemukan ID-nya. Gitu. Mahasiswa name sama dengan name. Kemudian mahasiswa A, ambil kolom kelas, nanti akan di-save. Nanti akan mengembalikan kalau misalkan update-nya berhasil, data berhasil diupdate gitu. Kalau delete untuk menghapus aja sih, kayak berdasarkan ID-nya gitu. Oke, nah ini kan CRUD-nya udah dibuat. Sebenarnya ini untuk cara seperti ini juga bukan satu-satunya ya. Mungkin teman-teman ada gaya nulis yang lain gitu, yang lebih simple atau lebih apa. Jadi yang saya terangkan di sini tuh ya bukan satu-satunya referensi ya. Jadi salah satu referensi dari ribuan referensi lainnya gitu. Jadi jangan terlalu mengacu ke sini. Cuman ini adalah ya kurang lebih basicnya dapat teman-teman gitu. Yang penting jangan nulis kode tapi nggak ngerti, tapi minimal teman-teman paham dulu logikanya gimana gitu. Oke, ini kan sudah buat kayak CRUD-nya. Nah, kemudian baru kita memprovide API-nya. Nah, di sini kita ke roots ya. Roots di sini kan kalau di Laravel itu ada 3 ya, default-nya ada API, channels, console, dan web. Karena kita ingin memprovide API ya, jadi kita buat di sini. Gitu. Nah, ini tadi kan karena aku buat controller baru, jadi jangan lupa masukin juga mahasiswa controller. Nah, ini seperti ini kurang lebih ya. Sebenarnya banyak ada juga yang pakai sanctum gitu, cuman aku pakai yang biasa aja gitu. Oke, ini aku jelasin dulu. Bentar. Di sini aku buat root get mahasiswa di sini untuk kasus kita ingin mengambil semua data gitu ya. Kita buat controllernya, panggil controllernya. Kemudian kita di sini kalau kita mau ngambil semua datanya, berarti kita ngambil function yang index gitu ya. Kita ambil function index ini gitu buat dipanggil nanti. Kemudian get juga post dulu deh, post mahasiswa di sini panggil controllernya, kelas. Kemudian function-nya karena kita mau create ya, jadi kita panggil function create. Ini untuk post ya, untuk memasukkan datanya. Kemudian kita ambil lagi yang get juga. Nah di sini get mahasiswa, kemudian ada ID-nya, nanti ya angkanya, ID-nya itu berapa gitu. Nah, kemudian untuk update-nya juga. Nah, jadi kurang lebih seperti ini untuk nge-hit kita itunya ya. Apa? Bentar, sepertinya ada yang salah. Oh. Itu kurung tutup ya, Bang. Kayaknya posisinya kebalik sama titik koma. Mana ya? Bentar. Kurung sama Line titik koma. 28. Iya, Bang, line 28. Oh, ya ini ya. Oh, ya ini. Ini nih. Ngoding itu bencinya ini. Tidak teliti. Oke, sip. Thank you bantuannya. Dan kan ini udah ya, kita udah buat provide untuk get post, put sama delete-nya. Nah, sekarang buat make sure ini bisa atau enggak, kita pengujiannya pakai Postman di sini ya. Ini aku udah ada Postman, kalau kalian belum download ya tinggal download aja.
Kemudian kita misalkan bikin baru ya. Di sini kita coba get dulu ya. Linknya karena kita pakai lokal, jadi kita sesuaikan linknya yang ini ya. Nih, kita masukin. Terus karena kita lihat roots-nya ini adalah API, berarti kita masukin API. Nah kemudian, kita lihat di sini. Ini kita get, kalau misalkan kita mau get data keseluruhan, berarti tulis mahasiswa. Gitu. Coba kita send. Apakah bisa? Oke, internal error. Select from mahasiswa. Sepertinya ada kekeliruan di sini. Kita coba ke modelnya dulu. Tadi emang gitu. Bang, Ya. ini kasih tahu ini yang di kata Bima untuk yang di migration-nya, Bang. Di Ya, Bang. tabelnya. Ya. Bentar. Oke, nanti itu aja. Ya, kan tadi kurang lebih sama ya. Jadi kita coba manggil, misalkan manggil siswa yang udah ada dulu ya. Oke, kalau nanti dia ada, itu tuh akan seperti ini. Apa? Nih, dia akan memunculkan secara JSON. Kita gantung kita bisa pakai JSON atau XML atau itu. Cuma yang lebih sering dipakai itu adalah JSON supaya lebih enak dilihat. Nah, di sini kalau kalian tabel siswa kan seperti ini ya, ada nama, ada alamat. Nah, ini yang sudah pernah di-input gitu ya. Nah, kemudian kalau misalkan mau input kayak gini kan get udah nih. Tapi kita coba panggil yang ID-nya nih, ID-nya 1 gitu ya. Nah, ini kan udah nih, berarti berhasil nih untuk yang indeks sama yang select tadi, gitu ya. Kemudian coba kita mau misalkan mau itu ya, mau post ya. Kalau mau post, kalau misalkan di Postman, teman-teman pastikan sudah tahu dulu. Key-nya ini artinya key-nya ini nama kolomnya, ya. Terus sama alamat. Kalau ID karena increment jadi nggak perlu dimasukin. Terus namanya misalkan aku tulis apa ya? Misalkan Harits deh. Harits, kemudian alamatnya Jakarta misalkan. Kemudian kita send ya. Nah, kan tadi sesuai yang tadi ya, yang kita tulis tadi. Apa? Data berhasil masuk gitu kan. Nah, kemudian coba kita put ya. Misalkan kalau put itu misalkan kita tulis ID-nya 1 gitu ya. Key-nya kan nama sama alamat. Misalkan kita ingin ganti jadi Harits Pratama, alamatnya jadi Jakarta Pusat. Nah, ini data berhasil diupdate, artinya datanya berhasil. Nah, apakah benar-benar ke-update gitu ya? Coba kita cek ya. Nah, benar berhasil ke-update. Nah, satu lagi, sekarang kita coba untuk delete gitu ya. Delete kayaknya ID-nya 1. Coba kita delete-nya ID-nya 1. Nah, sekarang coba kita cek lagi dengan arti get all aja. Nah, udah nggak ada kan tadi ya, yang 1 gitu. Oke, jadi selain kalian sudah memprovide, di sini sekaligus membuktikan kalau kalian sudah berhasil mengkonsum API-nya gitu ya. Dengan kalian dapat link ini, artinya kalian sudah bisa mengkonsum itunya API-nya gitu. Jadi di sini kalian
bisa ngetes apakah API-nya itu sudah kalian sediakan dan apakah itu bisa dipakai juga gitu loh API-nya. Dan bukti berhasil dipakai juga ya kayak tadi kita bisa olah gitu API-nya. Untuk sebenarnya untuk Laravel ya basicnya seperti ini dan ada masih ada banyak cara lagi untuk membuatnya gitu. Tadi betul sih tadi yang migration beda dari yang Bima tadi ya. Oke, kemudian itu kan kalau di Postman. Nah, nanti kan kalau di webnya itu sebenarnya tinggal kalian panggil aja ininya apa? Tinggal kalian masukin link ininya di roots-nya tadi, di roots-nya kalian masukin apanya linknya gitu nanti. Buat manggilnya gitu. Kalau misalkan nanti untuk kasus nyatanya gitu, untuk kalian praktek langsungnya. Karena kan nanti kalau AI ini sepengalaman saya dulu kan tubesnya nanti kalian bakal hosting ya, nanti bakal mencari hostingan yang gratisan tuh banyak tuh nanti kan untuk membuktikan integrasi antar kelompok nantinya gitu. Jadi kurang lebih seperti itu untuk memprovide, menyediakan dan juga mengambil datanya gitu ya, untuk dan juga mengujinya dengan Postman gitu apakah berhasil atau enggak gitu. Nah kalau misalkan untuk dipraktekkan ke webnya itu saya ada contohnya seperti ini. Ini tentu website Tubes saya gitu ya, web Tubes saya yang pakai apa namanya API gitu ya. Jadi di sini saya itu dulu dapat bagian e-commerce untuk logistiknya gitu. Kemudian di sini data ini adalah data yang saya ambil dari API kelompok lain. Misalkan ada data pegawai logistik. Nah ini sudah ngambil dari API yang disediakan sama kelompok lain gitu. Ini dulu saya pakai native dulu buatnya. Jadi intinya sebenarnya konsepnya sama ya, mau native ataupun pakai framework itu sama. Jadi kurang lebih yang pertama itu adalah make sure kalian menyediakan link API-nya dulu, disediakan dulu gitu. Nah kalau ini kan untuk API-nya itu contohnya dari link sini ya, link yang di sini. Coba kita tesnya di Postman. Gitu ya. Nih. Ini kelompoknya SDM. Nah, ini ada data-datanya dan ini adalah kolom-kolomnya yang akan bisa kita pakai untuk ditaruh di webnya gitu. Jadi kalau aku dulu karena pakai native, dulu aku taruhnya di sini. Nih, pastikan yang penting itu adalah ketika kalian sudah dapat API-nya, kalian tahu atribut-atributnya apa aja yang bisa kalian panggil gitu loh. Kalau ini kan ada ID pegawai, ada nama pegawai, ada divisi, posisi, tempat tanggal lahir, alamat dan statusnya gitu. Jadi seperti itu. Kemudian ya jadi itu kurang lebih gambaran sederhananya lah gitu jadinya. Jadi intinya kalau API itu yang penting kalian dapat dulu linknya, dapat API-nya dulu, dan buat tahu apa aja sih yang disediakan dari API-nya itu gitu. Baru kita terapkan di web kita gitu. Begitu juga kalau kita ingin membuat API kita gitu. Jadi kita harus tentuin atribut apa aja yang bakal kita kasih buat mereka gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu. Ada yang mau tanya dulu nggak? Udah kebayang belum? Nah, emang Bima ini selalu antusias sekali, saya suka. Gimana? Silakan Bim. Oh, nah ya Bang, kan Ya. dari API contohnya bisa post sama bisa put buat nambah sama update ya? Yes. Nah, itu kan kalau kita punya link, kita bisa update sama ini dong, bisa update sama lihat siapapun yang punya link itu. Nah, itu cara ngebatasinnya gimana Bang? Kan kayaknya bahaya juga gitu kalau bisa ditambah sama diupdate seenaknya kalau setelah punya link itu. Itu gimana tuh Bang, cara ngebatasinnya? Oke, jadi kalau case-nya kayak gitu sebenarnya tergantung kita lagi. Jadi kalau di sini tuh kan hanya menyediakan buat get aja sebetulnya. Jadi dia tidak menyediakan untuk misalkan update form-nya gitu. Jadi nggak bisa kalau misalkan update aja kalau dia tidak menyediakan codingannya gitu. Jadi codingannya tetap dari mereka gitu. Jadi kalau di mereka tidak menyediakan kodenya ya, tidak menyediakan codingan buat update ya kita nggak akan bisa update Postman gitu. Mau dimanapun. Jadi kayak di sini itu ya apa? Ini kan sudah ada buat function update-nya gitu-gitu kan. Nah,
Kalau mereka tidak menyediakan untuk di API ya tidak akan bisa gitu. Karena kan kuncinya juga kalau di Laravel itu di sini nih, di sini juga kan ada footnya juga. Kalau footnya kita hapus gimana? Nggak akan bisa update dong kita. Gitu. Oh, jadi kalau buat public biasanya cuman ngasih get doang ya, Bang? Ya, jadi tergantung kasusnya mau gimana dulu. Kalau kasus yang kayak yang saya ini, data-data ini ya hanya untuk dikit aja di divisi logistiknya gitu. Jadi tidak bisa diupdate. Kalau mau diupdate ya, misalkan mau update data Java ya minta update-nya ke aplikasi lain gitu. Jadi tidak di sini. Makanya itu juga. Jadi di situ ya membatasi sebetulnya. Jadi kalau misalkan Bima nih membuat aplikasi apa misalkannya aplikasi e-commerce misalkannya, Bima di bagian logistik. Nah, terus kalau saya juga apa ya? Saya tuh nge-provide di mana sih lupa. Bentar, saya lupa kalau saya dulu nge-provide API-nya yang mana. Nah, ini nih. Nah, kalau saya cuma nge-provide ini aja, select aja. Jadi cuma get aja, nggak mau provide untuk update-nya gitu-gitu. Kalau mau update-nya ya di aplikasi sendiri gitu. Kebayang ya, Bim? Kebayang, Bang, aman, Bang. Sip. Oke, ada lagi nggak? Sebenarnya gitu aja sih untuk konsepnya tuh kayak gambarannya kurang lebih seperti itu. Yang pentingnya dapat API-nya, kemudian kalian coba tes gitu. Dan juga biasanya kalian nggak selalu tahu ya. Ini kasusnya tadi kontrak juga ya. Jadi ketika kasih API itu nggak langsung tahu ada atribut ininya gitu. Jadi kadang minta tes inputannya ke mereka gitu. Misalkan inputannya apa dan outputnya apa gitu. Jadi nggak selalu kita langsung tahu di sini ada link. Jadi makanya tesnya ya di sini. Oke, ada lagi yang mau tanyain? Gimana Pak Ramzi? Udah on cam aja Pak. Halo. Halo teman-teman, silakan boleh tanya apapun ke Araganya. Ini nanti mulai buat API-nya itu setelah UTS nanti. Ya, boleh diceritain nanti kepakainya di mana aja Raga nanti setelah UTS. Atau Ya, sama di kerjaan nanti dipakai biasanya buat apa sih? Boleh sambil cerita. Raga. ya, kalau di kerjaan saya yang di kantor sebelumnya itu emang kepake banget Pak. Soalnya kan aplikasi saya tuh buat Telkom Indonesia ya dulu ya, dan ada aplikasi saya tuh pakai API dari banyak aplikasi lainnya gitu. Jadi nggak kehitung banyak yang berapa gitu. Jadi emang sudah apa? Ini saya kasih contoh sedikit deh. Contoh aja kasih. Silakan. Kalau ini saya framework-nya beda. Framework-nya nggak pakai Laravel, ini pakai Zen. Jadi untuk konsepnya itu, nah untuk provide API-nya itu ini. Nah ini API semua nih. Gitu. Ini API semua dan ini emang kepake banget jadinya. Jadi sangat berguna lah kalau misalkan, terutama yang buat beda database misalkannya, atau yang emang kayak tadi kan kayak misalkan e-commerce kayak Shopee, Tokopedia itu punya API dari kayak mobile banking, transaksi online banking, sama ATM gitulah. Itu buat pembayaran gitu-gitu. Jadi emang kepake banget di dunia kerja itu. Yang khusus kalau misalkan kalian kerja sebagai software developer ya gitu ya, itu pasti kepake banget. Gitu. Ya ada lagi nggak yang mau tanyain? Jadi juga kalau tubes nanti juga sebenarnya ya nggak ada apa-apanya. Sebenarnya tuh skalanya juga masih skala yang itu sih sebenarnya. Nggak sih, kalau yang tubes itu sebenarnya kayak udah menggambarkan lah nanti bakal dikerja tuh bakal seperti ini kurang lebih gambarannya gitu. Apalagi kan nanti kalau sama Pak Ramzi kan udah pakai framework kan, Laravel kan. Nah, ya sebenarnya di dunia kerja juga nggak akan jauh-jauh beda, cuman biasanya lebih kompleks aja datanya gitu. Silakan teman-teman, ada yang tanyakan? Bima, ada yang tanya lagi Bim? Bima ini biasanya nanyanya selalu luar biasa nih. Paling ini sih Pak. Saya Pak itu Teng Mas kemarin sama Budita Pramesti. Oh, oke. Mungkin Pak saya mau nanya soal tubes boleh Pak? Boleh, silakan Bim. Kan kalau tadi saya tangkapnya kalau dari Bang Raga kan tubes yang sebelumnya dari satu kelas jadiin satu hosting ya. Terus kita nge-get API dari kelompok-kelompok lain. Nah kan kalau kita kan ini ya Pak, studi kasus perusahaan. Ya. Nah itu perlu di hosting juga nggak ya Pak? Atau boleh lokal aja?
Bima bentar, aku ralat dulu. Bukan satu kelas satu hosting ya, artinya satu kelompok satu hosting. Jadi ya tiap orang beda-beda websitenya gitu. Beda-beda linknya gitu. Jadi misalkan kelompok Bima webnya apa, linknya apa, kelompoknya yang lain webnya apa, linknya apa. Jadi itu. Jadi bukan satu kelompok satu hosting gitu. Hosting yang gratis banyak kok. Ini juga hosting gratis yang aku ini. Yang ini aja di web hosting gratis. Kan hanya buat tubes kan. Jadi ya kalau mau yang lebih niat juga nggak apa-apa sih. Cuman kan bayarnya ya lumayan. Kalau untuk Tubes mau di hosting mau nggak boleh. Cuma nanti kan setelah bikin API, kan nanti kan simulasi yang middleware BIM. Kalau saya Nah, iya. pakai WSO2. Hmm. Nanti API, misalkan kemarin kamu kan studi ke siapa? Kementerian apa sih, lupa saya. Kementerian Keuangan, Pak. Kementerian Keuangan ya, Kementerian Iya. Keuangan. Nah, Kementerian Keuangan kan ada divisi apa aja kemarin BIM yang kamu presentasi? Ini Pak, PPPK, Pusat Pembinaan Profesi Keuangan. Terus apa lagi? Sama ini Pak, aduh saya lupa. Pokoknya tentang human resource itu Pak. HR, oke. Terus Ya, apa lagi? paling nyambung ke apa lagi ya? Oh, Saya BPS, belum, BPS. ya. Lupa kemarin singkat saya. Ada kan ya, kamu kan ngambil data sentimen dari masyarakat apa ya? Iya, Lupa saya. dari masyarakat gitu Pak, buat riset. Nah, itu kan jadi 3 divisi ya, divisi A atau 3 aplikasi kan ya, aplikasi A, aplikasi B, aplikasi C. Nah, nanti itu untuk Tubes itu pertama API-nya itu dari point to point. Jadi API divisi A dengan API divisi B, divisi C itu bagaimana disambungin. Terus kemudian metode yang kedua adalah kita pakai middleware, pakai WSO2. WSO2 nanti setelah UTS gitu kan ya. Nah, setelah API-nya udah ada gitu kan ya, ada divisi A, divisi B, divisi C gitu kan ya. Nanti digabunginnya lewat middleware. Jadi 2 metode point to point sama metode middleware gitu. Gitu, Beb. Baik Pak, terima kasih Pak. Ada lagi teman-teman yang lain? Boleh loh tanya pengalaman Bang Raga, boleh tanya apa boleh. Ini sengaja saya datangkan Kak Raga biar nggak bosen juga, biar kalau saya sih ngajar udah lama ya, kalau API ini biar teman-teman nggak bosen juga, jadi saya panggil Kak Raga biar sharing juga bisa gitu. Orang sini nggak pernah jadi pakai Astos loh sebelumnya. Dari kemarin juga baru pertama kali pakai Astos nggak sih WAD? Iya. Terus Kalau yang WAD saya 4301 678 itu sama Kak Raga juga yang kemarin. Iya kan, itu pertama kali kan pakai Astos ini. Biar biasanya kalau sama kakak senior itu lebih mudah dipahami kadang kalau daripada sama dosen. Biasanya gitu. Nggak sungkan. Oke, silakan teman-teman. Yang lain boleh loh tanya. Fahri, ada yang tanya nggak Fahri? Pak, saya izin bertanya boleh Pak? Boleh, silakan, sok. Saya Febrian Pak. Terkait Tubes Pak ya. Ini saya jujur aja Pak, ini karena dijelasin teman-teman juga kurang paham juga Pak terkait Tubesnya gitu. Daripada nanti kacau, mending saya bertanya aja. Untuk Tubesnya ini kan tadi kalau yang dijelasin sama Bang Raga itu kayak kita bikin ya data-datanya sendiri gitu Pak ya. Nah, kita kan ada butuh perusahaan ini nih. Nah, data yang dibutuhin dari perusahaan tuh gimana Pak gitu loh. Saya kurang paham nanti yang diimplementasiin ke Tubesnya gitu. Oke. Kamu dulu, kamu kelompok mana sih, Febrian? Kalau saya kelompok 6 Pak. Kelompok 6 itu kemarin ada dari perusahaan Semarang gitu, cuma ternyata sepertinya gagal gitu Pak. Ini lagi ngajuin yang dari Malang ada Pak. Sebentar. Oh, ini kasih studi kasus real Pak ya? Iya, kalau ini. Nah, itu masalahnya Bang Raga ya. Bingung saya Bang. Kalau saya kan dulu buat dari dosennya itu dibikinin 2 kelompok besar gitu. Jadi ada kelompok kecil lagi, ada divisi-divisinya. Yang divisi-divisinya itu bikin API sendiri. Gitu, kalau sekarang kebijakannya, dan saya ngikut dosen koordinator ya. Dosen koordinatornya mintanya studi real. Ya sudah, berarti saya ikut. Koordinatornya kan bukan saya ya, Pak Eki. Pak Eki sekarang. Sebentar, kamu Febrian kelompok berapa sih? Yang Surab BPS Semarang itu ya? Ya betul Pak.
Febrian Fahmi, iya benar BPS Semarang. Jadi misalkan perusahaan BPS Semarang ada data dari mana Febrian, misalkan dari HR-nya BPS, kemudian dari finance-nya BPS atau dari apa gitu kan ya, divisi-divisi lain. Nah, nanti minta datanya. Kalau BPS Semarangnya nggak fix, maksudnya nggak ditolak gitu kan ya, boleh cari perusahaan lain gitu kan ya, terus teman-teman ajuin lagi. Nah, nanti minta datanya tuh, data sebagian aja boleh. Jadi dari perusahaannya, HR-nya, finance, misalkan apalagi operasional gitu kan ya. Nah, nanti kalau datanya sih boleh dummy, tapi ininya gitu kan ya, real studi kasusnya gitu kan ya, ada aplikasi apa nih yang belum tergabung dari beberapa divisi yang di perusahaan itu. Nah, itu digabungin, Pak Febrian. Intinya yang penting bisa manggil aja itu aja. Ya, Bisa intinya pakai manggil. aja. Gitu Mau Febrian. datanya. Yang penting bisa ngehit API-nya. Nanti bisa ngambil, bisa provide, bisa consume. Pertama buat dulu ya, kemudian provide, kemudian consume API dari divisi, misalkan nih divisi HR dengan divisi finance gitu kan ya, seperti itu, atau divisi operasional atau divisi apa lagi gitu kan ya, sesuai putaran ERP lah biasanya itu kan ya, ada finance, HR, apalagi operasional gitu kan ya, dan kawan-kawannya, warehouse kadang ya. Jadi tergantung perusahaannya, beda-beda gitu. Itu teman-teman. Iya Pak, mungkin sedikit lagi Pak, berarti tadi tuh kita minta data dari salah satu divisinya, terus nanti kita bikin data sendiri kayak Bang Raga tadi, cuma bereferensi sama data yang dimiliki perusahaan itu gitu untuk data-datanya gitu ya Pak ya? Ya, betul gitu. Ya insya Allah, Bisa. paham sih Pak, insya Allah Pak. Makasih ya Pak ya. Ya. Udah dihubungi lagi orang BPS Semarangnya? Kalau orang BP Semarangnya Sabtu kemarin insya Allah kayaknya udah dihubungin, cuma masih belum ngirim kontak dari si divisi yang mau kita inin gitu loh Pak, mau kita wawancarain. Nah makanya daripada berlama-lama nanti nggak pasti, kita nyari yang dari Malang gitu Pak. Ini juga masih ngajuin juga sih Pak, nggak tahu ya nanti. Oke. Iya gitu. Oke, nggak apa-apa. Iya. Diurus saja. Kan masih ada sampai UTS ya, nyari-nyari perusahaan. Nah, runningnya kan nanti setelah UTS. Oke, ada lagi teman-teman, boleh ya ditanyakan. Kalau tutorial dari Bang Raga tadi udah mulai paham cara bikin API, konsum API. Jadi kalau saya maksudnya itu kelanjutan gitu ya. Kan syaratnya AI juga kan dari WAD gitu kan ya. Makanya saya apa namanya tadi mintanya ke pakai Laravel gitu. Biar biar kepake ya materi dari Laravel WAD kemarin nyambung ke sekarang gitu kan ya, seperti itu. Pakai PHP natif juga boleh, tapi apa ya, nyiksa diri aja gitu ya. Kalau Laravel kan sudah ada frameworknya gitu kan, tinggal dipanggil itunya, tinggal ini bikin migrate dan kawan-kawannya, migrasi tabel. Mangga ada yang lain dari teman-teman? Pak, punten Pak, mau nanya ngelanjut yang Febrian tadi, Boleh, mau silakan. mastiin. Jadi yang dibutuhin itu data-data aplikasi yang dipakai antar divisi di perusahaan itu ya Pak ya, bukan jadi kayak nggak perlu data misalnya proses bisnisnya atau apanya, cuman perlu list aplikasinya aja yang dipakai oleh masing-masing divisi kayak gitu ya Pak ya. Oke Pak. Oke, kamu siapa? Raffi ya? Iya Pak. Yang Hasmikro kemarin ya? Apa Pak? Sorry, agak putus-putus. Perusahaannya studi kasusnya Hasmikro. Oh iya betul Pak. Minggu lalu presentasi Hasmikro. Udah dapat dari kemarin update pas sama mentor udah nanya, katanya sih udah nge-okein, cuman mau minta kepastiannya aja sih mentor, perlu apa aja yang dibutuhin. Jadi ini abis dari kelas ini mungkin saya tanyain langsung ke mentor sih Pak. Oke. Boleh. Nanti kalau surat izinnya minta ke LAK aja ya, surat pengantar dari kampusnya. Oke Pak. Ada lagi teman-teman? Mungkin saya sambil update aja ya. Kelompok 1 Hasmikro tadi udah. Kelompok 2 Mutiara Salsabila Bima Agri Sawit gimana perusahaannya? Kelompoknya Mutiara Salsabila, Fitria Dewi, Radita, dan kawan-kawan. Udah fix belum?
Iya Pak, izin menjawab. Ya. Insya Allah dari kami sudah fix Pak, pakai yang kemarin. Oke. Ini layar saya kelihatan kan yang pembagian tubes? Terlihat. Oke, terlihat ya ada fix berarti ini ya teman-teman dari kelompok 2. Oke, lanjut ke kelompok 3 dulu deh. Brilian, Alam Aditya, Ahmad Fikri dan kawan-kawan. Ini BTPN atau BTN udah jadi fix atau gimana? Kemarin tuh Pak, saya udah nanya ke BTPN. Nah, kalau BTPN tuh kayaknya nggak bisa Pak. Pas ditanyain tuh mereka dibilangnya tuh udah jadi satu itu tuh udah pakai satu aplikasi gitu Pak. Kayaknya udah terintegrasi mungkin. Udah terintegrasi. Berarti mau nyari perusahaan lain ya? Ya mau nyari yang lain Pak. Terus nanya lagi, ada lagi bukan dari BTN, Bang BTPN, terus dari mana? Bang apa? BPR kalau nggak salah. Sama itu juga udah terintegrasi gitu Pak. Jadi kami masih nyari-nyari lagi ya Pak. Kalau bank seingat saya ya udah selangkah lebih maju, biasanya udah terintegrasinya lebih cepat kalau bank. Kalau bank ya tebakan saya ya. Biasanya seperti itu. Bisa teman-teman cari perusahaan lain aja selain bank. Ya. Kalau dari kelompok kami pas waktu semester 5 kemarin tuh ada apa gitu. Mungkin kayaknya bisa cuma ya tidak memenuhi persyaratan gitu Pak. Mereka tuh cuma 3 divisi kayak gitu. Kan minimal 4 ya Pak? Ya. Divisi apa? Perusahaan apa itu? Yang kemarin semester 5? Itu Pak, distributor barang. Distributor barang. Kayak apa contohnya? Tirta Kencana Pak. PT Tirta Kencana Tata Warna. Kalau benchmarknya kayak apa yang biasa terkenal? Maksudnya gimana Pak? Kayak contoh perusahaan yang realnya yang udah terkenal, yang udah gede. Seperti Tirta Kencana itu kayak apa? Apa ya? Jadi pokoknya dia tuh gini Pak. Jadi Tirta Kencana tuh ada di bawahnya perusahaan apian Pak, perusahaan cat gitu. Nah si PT Tirta Kencana itu tuh kayak perusahaan distributor barang terbesar, bukan terbesar gitu, kayak udah luas gitu Pak itunya. Oke. Ya nanti difixkan lagi aja ya. Ya Pak. Oke. Lanjut ke kelompok 4, Fajar Sidik dan kawan-kawan. Masih Bapak, PT Pegadaian, masih fix. ya untuk sementara kita masih di Pegadaian ya Pak. Cuman kan ini kan kita ngambil aja dari satu divisi ya Pak, proyek manajemen office itu. Nah, cuman kan dia bisa berkomunikasi dengan divisi lain juga kan Pak. Nah, sementara kita fokus di proses bisnisnya itu kan yang kayak bikin laporan gitu kan Pak, kayak bikin laporan terus mereka provide data yang diminta oleh divisi itu kan Pak. Nah, mungkin kita bakal ngelihat lagi ya Pak, kalau bisa aplikasinya antar divisi, kita mungkin bakal ambil yang antar divisi gitu sih Pak. Ya, oke. Tapi fix Pegadaian pusat yang itu belum dihubungi lagi Pak, ya lagi agak susah ini narasumbernya Pak. Narasumbernya kan bukannya Bapak sendiri. Iya Pak, lagi di Jakarta soalnya. Oh, Bapaknya lagi di Jakarta. Oke, ya udah nanti difixkan lagi aja ya. Kelompok 4. Kelompok tadi BPS Semarang, ini Bima jadi fix ini BIM ya? Bima dan kawan-kawan. Insya Allah jadi Pak. Oke. Jakmol kelompok 7, Fahri Arya dan kawan-kawan. Untuk dari kelompok 7 insya Allah udah fix sih Pak. Udah fix kelompoknya ini. Insya Allah ya Pak. Oke, kelompok 8, Sopi atau Pama Persada, Bosch, mana Bosch ini? Dwi Cahyo, Edward Salim, Fajri, Brian, Dava, Denayu, fix. Yang mana ini jadinya? Boleh dijawab anggotanya. Mana nih? Halo, kelompok 8. Iya Pak. Edward, gimana Edward? Jadi yang mana? Ini mungkin dua-duanya kan baru habis ini, Pak, ngasih detail data yang diminta Pak. Mungkin nanti baru di-fixin Pak, mana yang bisa. Oke, sudah. Nanti di-fixkan salah satu aja ya. Buat nanti ya, Pak. Sampai UTS kok saya minta proposal resmi. Oke, cukup ya teman-teman untuk studi kasus. Oke, dari materi
API-nya, cara bikin, cara provide, cara itunya yang tadi dijelaskan Kak Raga, ada yang ditanyakan lagi dari teman-teman yang lain? Boleh, silakan sebelum kita tutup. Sesi dokumentasi dulu ya, Pak. Oh ya, boleh. Nggak ada yang ditanyakan lagi. Kalau nggak ada yang ditanyakan, ini dokumentasi sebentar ya teman-teman. Silakan teman-teman open cam terlebih dahulu. Ini 1 kali doang nih soalnya. Ya, Pak ya? Ya, 1 kali yang setelah UTS nanti full mulai running itu. Nanti rekamannya saya upload ke YouTube biar teman-teman akses lagi ya, biar bisa gitu. Ya. Ini nggak lagi on cam nih. Udah on cam semua? Ini yang on off cam terus nih, curiga nih AFK. Ya, saya juga pernah jadi mahasiswa, sekarang juga masih mahasiswa, jadi tahu kebiasaan kalian. Kak Raga, mahasiswa S2. Udah tesis, udah selesai? Ya Allah, barunya coba proposal. Oh, untuk proposal. Belum nentuin topik saya, Pak. 1, 2, 3. Gaya bebas boleh? Satu lagi. Mau gaya bebas apa? Yang depan nih, Adit Maulana, Mutiara Salsabila, ada nggak nih? Ada Bang, Adit. Oke, 1, 2, 3. Oke, cukup ya. Semuanya. Nanti teman-teman kalau misalnya bingung tentang bikin API bisa tanya Japri aja ke ini ya, ke Bang Raganya ya. Japri aja boleh langsung kalau misalnya bingung bikin API ya. Oke, baik teman-teman, terima kasih untuk kehadirannya di minggu ke-6 ini tentang materi API sekaligus praktek cara membuat API dan kawan-kawannya. Terima kasih semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bang. Terima kasih, Bang. Ya, sama-sama.